Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Keadaan sekolah Ibu gimana? Begitulah, Bu, permasalahannya selalu ada di sekolah, Bu. Terutama dalam kegiatan pembelajaran. Ada masalah yang Ibu hadapi, ada permasalahan apa? Iya, Bu Desi, sebenarnya banyak sekali masalah yang saya hadapi, yaitu ada satu siswa saya yang apabila masuk dalam pembelajaran, saya tidak begitu semangat dalam belajar, sehingga ketika dia melaksanakan pembelajaran, dia selalu tidak semangat, selalu tidak jenuh. Jadi semua tugas-tugas pembelajaran yang ada di biologi tidak pernah dikerjakannya, Bu. Baik, jadi kira-kira yang Ibu ceritakan tadi, apa sih yang mempengaruhi hal tersebut pada anak? Kurang tahu juga, Bu. Mungkin di sekolah saya itu boarding school ya, Bu. Mungkin membuat anak kecapean dalam kegiatan lain sehingga pelajaran lain sudah tidak semangat lagi. Itu mungkin menurut saya ya, Bu. Oke, jadi menurut Ibu apa penyebab? Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab hal ini terjadi? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak suka dengan pelajaran biologi. Lalu dari pengamatan Ibu Epi, mengapa siswa tersebut begitu tidak suka dengan pelajaran Ibu? Ya, Bu, setelah saya amati ya, Bu, dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran biologi karena ada teks di dalam materi di buku paket biologi itu ada bahasa Latinnya yang sulit diingat dan dipahaminya. Itu, Bu Desi, yang menyebabkan siswa saya tersebut tidak semangat belajar di pelajaran saya, Bu. Itulah yang membuat saya menjadi pusing dan menjadi kepikiran bagi saya, Bu. Kalau begitu, menurut Ibu, kira-kira bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti ini? Ya, menurut saya sih, Bu, situasi yang menghadapi anak seperti ini, saya harus melakukan langkah yang lebih baik lagi ya, Bu. Menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar, sehingga harapan saya terhadap siswa tersebut mengikuti pelajaran saya dengan baik dan meningkatkan motivasi belajarnya ya, Bu. Kalau begitu, apa yang Ibu Epi lakukan untuk mengaktifkan, motivasi belajar siswa tersebut? Ya, Bu, berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dengan baik sehingga anak tersebut susah untuk mengikuti pelajaran yang saya lakukan, Bu. Hal ini yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Saya akan memasukkan dalam pembelajaran saya itu dengan cara ice breaking. Mungkin dengan ice breaking ini motivasi belajar anak saya menjadi semangat lagi, termotivasi lagi dengan kebutuhan siswa saya, Bu. Seperti itu, Bu. Seru nampaknya nih, Bu Epi ya. Baiklah, selanjutnya menurut Ibu Epi, apakah siswa menurut Epi, apakah metode strategi yang Ibu Epi buat ada langkah-langkah agar terwujudnya strategi tersebut kepada anak, menerapkan strategi tersebut agar terwujud kepada anak semangat belajarnya, kemudian mengharuskan bahwa murid tersebut bagaimana langkah-langkahnya itu? Baik, Bu, mungkin yang saya lakukan yang pertama saya melakukan metode pembelajaran yang bervariasi ya, Bu. Juga dengan kegiatan speaking yang sangat menarik. Perantai juga, saya juga membuat ini, Bu, lebih unik lagi nih, nama
biologi setiap per individunya. Jadi ini program baru saya supaya anak itu termotivasi, oh bisa ada nama suci saya di dalam biologi seperti itu, agar mudah dihafal dan dimengerti. Serta saya mengupdate segala informasi yang terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar terciptanya tujuan pembelajaran bagi siswa maupun bagi saya seorang pendidik, Bu. Wah, sudah luar biasa ini langkah-langkah yang Ibu Lepi lakukan untuk bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dan juga membuat siswa bisa menghafal nama-nama ilmiah. Sudah bagus langkah-langkah Ibu Epi lakukan. Kemudian agar seandainya langkah-langkah Ibu sudah terlaksana, sudah terwujud, kira-kira menurut Ibu berapa ranking yang akan Ibu berikan terhadap langkah-langkah Ibu itu? Iya, Bu, menurut saya jika terlaksana ya, Bu, dengan baik, udah terwujud dengan harapan saya, sesuai dengan rating yang saya berikan, mungkin saya akan memberikan rating dari 8 sampai 9 ya, Bu Desi, karena itu harapan saya yang sepenuh hati untuk menciptakan siswa saya lebih baik lagi dan termotivasi lagi dalam belajar di pelajaran saya, Bu. Baik, Ibu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu mendukung dalam menyusun dan melaksanakan rencana langkah-langkah Ibu tersebut? Ya, Bu, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid, Bu. Apalagi di sekolah saya itu, Bu, sistemnya boarding school ya, karena sistemnya anaknya di dalam asrama ya, Bu. Jadi wali murid itu berhak tahu perkembangan belajar anaknya setiap kegiatan pembelajaran, baik itu guru mapel maupun dari wali kelas, Bu. Baiklah, kira-kira kapan dan berapa lama Ibu Epi bisa melaksanakan rencana Ibu Epi tersebut? Iya, Bu, sepertinya secepatnya ya, Bu, karena ini sangat semangat sekali, dan apalagi termotivasi bagi saya, dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama juga, Bu. Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena kan kita harus memaksimalkan mungkin. Sehingga siswa saya mendapatkan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan bagi siswa maupun bagi saya seorang pendidik, Bu. Bagus, Ibu. Kemudian apa sih komitmen seperti apa yang Ibu Epi lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Komitmen yang akan Ibu lakukan seperti apa? Baik, saya akan berkomitmen diri saya dulu ya, Bu, karena baru terhadap siswa saya harus berkomitmen terhadap diri saya, dan juga saya akan konsisten terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang satu rumpun dengan saya, dan juga berbagi praktik baik terhadap sekolah saya dan guru hebat lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, atau kegiatan MGMP yang ada di SMA Muara Jambi, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Bu. Luar biasa Ibu Epi ini. Semoga rencana yang Ibu Epi bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejenak dengan saya tadi? Masya Allah, lega dan senang rasanya, Bu. Saya merasa sudah tidak terpikirkan lagi dengan masalah anak didik saya, dan tidak semangat lagi dalam belajar biologi. Semoga, Bu, terwujudnya apa yang saya harapkan. Tidak ada lagi yang namanya siswa saya tidak senang dalam pembelajaran saya, dan saya selalu memberikan support yang baik terhadap anak didik saya. Baik itu, Bu Desi. Syukurlah kalau begitu. Lain kali kita bisa bercerita kembali ya Ibu ya. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini, dari perbincangan kita kali ini,
apa yang bisa Ibu simpulkan tentang kriteria supaya anak tetap bersemangat belajar biologi dengan Ibu? Baik Bu Desi, baik bisa saya simpulkan ya Bu Desi, ini Iya. akan menjadi hal yang baik dan menjadi momen terbaik untuk saya untuk kedepannya, bahwasanya kita bisa melakukan metode yang bervariasi setiap guru-guru yang ada di Indonesia ini. Jadi semakin kita melakukan metode pembelajaran yang baik, itu akan meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Melakukan S-tricking ini, kita juga akan memotivasi belajar anak kita, jangan terpaku dalam proses pembelajaran, hanya saja cuman teori-teori saja atau hal yang menonton terhadap gurunya saja. Dengan adanya S-tricking ini mungkin daya tarik peserta didik saya semakin meningkat terhadap pelajaran biologi. Dan juga saya akan memakai nama suci ini setiap seluruh kelas yang ada di sekolah saya, sehingga tidak menutup kemungkinan semua peserta didik yang belajar biologi tidak tahu tentang bahasa-bahasa Latin yang ada di buku teks biologi, Bu Desi. Itu hasil kesimpulan saya, Bu Desi. Iya, luar biasa Ibu Epi, tapi karena saya ada keperluan lain nih, mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi, baik itu bertemu langsung atau via WA. Baiklah Bu Epi, karena saya ada keperluan lain, saya akhiri dulu ya Bu Epi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Assalamualaikum Ibu Desi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Epi, alhamdulillah kabar baik. Oh ya Bu, saya mau sedikit curhat nih sama Ibu. Bisakah Ibu ada waktu luang kah? Oh bisa, kebetulan saya lagi senggang nih Bu. Bolehkah kita berbagi cerita, kira-kira apa yang mau diceritakan ini Bu? Ini Bu, terima kasih nih sebelumnya Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya nih. Ini saya sedikit ada masalah nih Bu. Di sekolah saya itu ada salah satu murid dia siswa kelas 8. Salah satu murid namanya Fatir. Dia mengalami gangguan penglihatan karena ada penyakit. Karena dari penyakitnya itu Bu. Oh, begitu. Terima kasih sudah berbagi Bu. Mari kita tetapkan tujuan sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Ibu ceritakan tadi tentang Fatir tadi ya Bu. Ya. Ceritakan lebih lanjut Bu tentang kondisi Fatir dan bagaimana hal ini yang mempengaruhi pembelajarannya. Gini Bu, saya nih ingin berbagi agar mendapat solusi yang lebih bagus dengan Ibu Epi nih. Si Fatir ini dalam mengikuti pembelajaran, dia anaknya pintar. Iya. Anaknya pintar, tapi sejak kelas 8, semester 2 kelas 8, dia mulai mengalami keterbatasan dengan penglihatannya karena ada penyakit di anggota tubuhnya. Nah, dari situ dia mulai keterbatasan. Bagaimana cara dia, kesulitan dia melihat papan tulis, membaca buku. Meskipun dia cerdas, tetapi dia sering tertinggal dengan keterbatasannya itu Bu. Baik, apakah Ibu sudah mencoba membantu Fatir? Sejauh mana kira-kira Ibu membantunya Bu? Sudah Bu, sudah pernah saya coba membantu Fatir. Dahulunya yang dianya duduk di belakang, sudah saya pindahkan ke depan duduknya agar bisa dia melihat tulisan di papan tulis. Tapi nampaknya belum cukup Bu. Dengan memindahkan dia di depan belum cukup. Belum bisa dia berfokus kepada materi, dia hanya mendengarkan saja. Baik, bagaimana kalau kita pikirkan beberapa strategi yang bisa Ibu terapkan? Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan alat bantu visual atau teknologi Bu? Misalnya seperti itu. Wah, mantap nih ide Ibu nih, bisa saya terapkan ini dengan si Fatir, siswa saya nih.
ide Ibu bagus. Saya pikir dengan menggunakan visual ya Bu, pendengaran ya, mendengarkan visual melalui laptop atau melalui HP. Kemudian dengan, kalau saya sudah pernah coba sih Bu, waktu pelaksanaan ulangan harian kuisis, saya kan itu ada soal tuh, membaca soal tuh di HP, menggunakan HP. Dia bisa membaca soal di HP, tetapi mungkin ukuran fontnya diperbesarnya kan, jarak pandangnya pun dilakukannya dengan jarak dekat itu. Kemudian mungkin juga akan saya coba rekaman pembelajaran untuk membantu Fatir untuk menghafal. Kalau dari HP tadi bisa lihat gambar juga, berarti saya bisa nih Bu menerapkan audio visual dengan HP tadi ya Bu. Berarti luar biasa ya yang dilakukan ide sama Ibu Desi ini. Ini Bu, apakah ada sumber daya atau dukungan tambahan yang Ibu perlukan untuk menerapkan rencana ini Bu? Nah, inilah Ibu yang saya khawatirkan nih, sumber dayanya ini yang saya khawatirkan. Apakah sekolah saya akan mendukungnya ya? Sekolah saya mendukungnya atau orang tuanya mendukung? Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu ya, bisa orang tuanya mendukung, sekolah juga mendukung. Terus gimana ya Bu? Bagaimana jika kita mempertimbangkan cara lain seperti audiobook atau rekaman pelajaran yang bisa dia dengar ulang? Nah, mana yang menurut Ibu yang paling mungkin diterapkan dalam rencana Ibu Bu? Kira-kira? Mana ya? Kalau gambar kan dia masih butuh melihat, sedangkan gambar kalau dalam pembelajaran IPA itu gambarnya kan ada detail-detail tuh. Ada pelihat sel, itu perlu penglihatan yang jeli. Takutnya masih kekurangan dianya ya, masih belum mampu. Bagaimana kalau seandainya saya terapkan rekaman aja deh Bu? Rekaman aja itu, rekaman pembelajaran itu saya kira sangat membantu si Fatir nih dalam pembelajarannya. Luar biasa. Kalau menurut saya bagus Bu, apa yang Ibu terapkan dan ide yang Ibu tuangkan. Nah, apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk menerapkan solusi ini Bu, kira-kira? Kira-kira apa ya? Pertama, saya akan diskusi dengan kepala sekolah. Sebelum kepala sekolah, ke wali kelas dulu ya? Terlebih dulu ke wali kelas. Ke wali kelas saya akan minta solusi, apakah solusi rencana saya ini disetujui. Kemudian saya akan berbicara kembali dengan guru BK. Nah, setelah dengan wali kelas, guru BK, nanti saya diskusikan, saya kolaborasikan apakah rencana saya penggunaan audio visual ini tidak menjadi perbedaan antara si Fatir ini dengan anak-anak lain. Saya harapkan tidak seperti itu, tidak akan terjadi itu. Kemudian setelah itu saya akan berkolaborasi lagi, berdiskusi lagi dengan kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah inilah, setelah dapat persetujuan kepala sekolah, rencananya saya akan langsung ke orang tua. Karena dengan langsung ke orang tua, insya Allah kegiatan pembelajaran murid si Fatir ini dengan memberikan semacam motivasi kepada orang tua untuk juga membantu kita sebagai guru, memotivasi orang tuanya untuk mendorong si Fatir ini terus belajar walaupun dengan kekurangannya itu. Jadi saya akan bekerja sama kepala sekolah, wali kelas, BK, kemudian dengan orang tua. Bagus sekali Bu Des. Saya senang mendengarkan langkah yang Ibu paparkan tadi, bisa bekerja sama dari kepala sekolah, dengan sejawat, dari orang tuanya langsung sama orang tuanya si Fatir ya Bu. Nah, ini perlu Bu, kita harus berkolaborasi dalam menjalankan langkah-langkah ini Bu. Karena dengan berkolaborasi ini, semua yang awalnya terasa berat kita menjadi ringan untuk menjalankannya Bu. Bagus Bu ide dan langkah-langkah yang Ibu buat.
ini yang saya tanyakan lagi Bu, situasi terhadap anak tersebut bagaimana di dalam kelas? Apakah dia merasa minder atau ini terhadap teman-temannya Bu kira-kira? Alhamdulillah sejauh ini mereka tidak minder. Anaknya tidak minder, anaknya semangat belajarnya ada. Semangat belajarnya ada. Kalau dulu sebelum naik kelas 9 ini ya, kan baru naik kelas 9 ya, waktu kelas 8 kemarin, karena penyakitnya ini sempat berapa bulan karena dia izin, dia banyak tidak mengerjakan tugas. Tapi pas saat dia masuk kembali, dia dibantu sama teman-temannya. Menulis, kalau menulis dia dibantu sama teman sebelahnya, didiktekan sama teman sebelahnya, semua membantu. Mungkin dikarenakan sekolah saya ini satu kampung ya Ibu ya, kampung. Jadi mungkin ada hubungan antara si A, si B dengan anak-anak didik yang lainnya, itu ada hubungannya. Jadi dia merasa tidak merasa dibully, tidak merasa apa, dia merasa santai sekolah. Semangat belajarnya kuat. Baik Bu, luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Saya pengen lagi nih mendengarkan ceritanya kalau Ibu sudah melakukan langkah-langkah ini. Kira-kira Ibu berencana untuk memulai langkah-langkah ini kapan Bu? Kira-kira saya akan berbicara dulu dengan wali kelas. Wali kelas mulai besok lah rencana, setelah selesai MPLS nih ya. Saya akan mulai berbicara dengan wali kelas, kemudian minggu depan baru saya berbicara dengan kepala sekolah. Selanjutnya baru mungkin saya akan mulai melakukan perekaman khusus pembelajaran IPA ya. Melakukan perekaman, membuat rekaman pembelajaran IPA agar nanti setelah di ACC kepala sekolah, ACC orang tua, saya bisa langsung mempraktekkannya, memberikan materi kayak kepada si Patir. Iya, oke Bu Desi. Saya tunggu ya hasilnya setelah Ibu mencoba langkah-langkah yang akan Ibu gunakan membantu Fatir dalam pembelajaran. Kita bisa bertemu lagi di minggu depan untuk melihat perkembangan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan ya Bu. Bagaimana menurut Ibu dengan hari ini perbincangan kita? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu Epi. Saya merasa sangat happy hari ini karena sudah berbagi dengan Ibu. Saya sangat terbantu dengan solusi ini. Pertama saya masa bingung mau pilih strategi apa, strategi gambar atau strategi audio visual. Alhamdulillah dengan berbicara dengan Ibu hari ini saya merasa plong, saya sudah mendapatkan solusi untuk siswa saya si Fatir, sehingga kedepannya saya dapat membuat rekaman pembelajaran yang baru dan akan saya terapkan juga kepada rekan-rekan guru yang lain. Dengan rekaman pembelajaran, kita dapat membantu siswa kita untuk sukses dalam pembelajaran. Luar biasa. Sama-sama ya Bu Desi. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Epi atas waktunya. Kalau Ibu Epi ada kerjaan lain, saya terima kasih banyak. Saya mohon izin dulu ya Ibu Epi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Desi.